warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Ekonomi, dosen pengampu Ibu Ratna Rustina MPD akan menjelaskan mengenai bab 1 penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Di sini kami beranggotakan ada Iski Aripani Depitasari NPM 182151006, ada Mutiara Dewi Lestari NPM 182151031, ada Irfan Hanif Nurrahman NPM 182151089, ada Aceng Irham Nawawi NPM 182151138. Selanjutnya Ainur Ijatuasana NPM 182151009. Lalu Rahmi Siti Paujia NPM 182151001, dan terakhir ada Ani Kusmaya NPM 182151050. Di sini kami akan menjelaskan mengenai subbab penerapan fungsi linier dalam ekonomi mikro. Di antaranya yang pertama, fungsi permintaan, yang kedua, fungsi penawaran, yang ketiga, keseimbangan pasar, yang keempat, fungsi biaya, yang kelima, fungsi penerimaan, yang keenam, analisis peluang pokok, dan yang terakhir, fungsi anggaran. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita akan simak materi yang akan disajikan oleh para penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hanif Nurrahman, NPM 182151089. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang dan jasa yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan adalah Q sama dengan FP. Jika ditransformasi dalam bentuk persamaan linear, maka bentuknya menjadi Q sama dengan A dikurangi BP, atau P sama dengan A per B dikurangin 1 per B Q. Nah, di mana artinya Q jumlah produk yang diminta, P harga produk, A dan B parameter fungsi permintaan. Dalam bentuk persamaan tersebut jelas terlihat bahwa variabel P harga dan variabel Q jumlah mempunyai tanda yang berlawanan. Nah, kita perhatikan untuk tabelnya. Untuk kurva permintaan tersebut menunjukkan bahwa jika harga suatu produk naik, maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan berkurang, dan jika harga suatu produk turun, maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan bertambah. Fungsi permintaan khusus yaitu fungsi permintaan yang mempunyai kemiring 0 dan tidak terhingga. Jumlah produk yang diminta berubah-ubah dan harga tetap konstan, P kurang B. Dan lihat grafiknya, kurva permintaan khusus. Lalu harga produk berubah-ubah dan jumlah produk yang diminta tetap konstan, Q sama dengan A. Nah, itu kurva permintaan khusus. Lihat untuk grafiknya. Contoh fungsi permintaan. Suatu produk terjual 10 unit dengan harga 500. Ketika harganya turun menjadi 300. Produk tersebut terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan grafiknya. Nah, untuk diketahuinya P1 itu 500, P2-nya 300, Q1 10, dan Q2 20. Lalu ditanyakannya itu adalah fungsi permintaan dan grafik. Cara penyelesaiannya dalam menyelesaikan soal ini dapat menggunakan cara dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1 y1 dan x2 y2, maka rumus persamaan linear adalah y dikurangi y1 per y2 kurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi y1. Nah, dalam kasus itu pakai rumus itu. Nanti diubah menjadi P dikurangi P1 sama dengan per P2 per P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangin Q1.
Nah, nanti masukin P1-nya 500, P2-nya 300, Q1-nya 10, Q2-nya 20. Nah, untuk menyelesaikan nanti lihat di sini. Nanti hasilnya bisa diselesaikan, nanti jadinya 10 P dikurang 500 sama dengan Q dikurang 10 lalu dalam kurung dikurang 200. Nah, nanti dihasilkan jadinya 200 Q sama dengan 7000 dikurangi 10 P. Nah, lalu Q sama dengan 7000 dikurangi 10 P per 200. Nah, untuk jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 35 dikurangi P per 20. Lalu untuk grafiknya, jika Q sama dengan 0, maka 0,35 kurangin P per 20, jadi P per 20 sama dengan 35 dan P-nya adalah 700. Nah, lalu jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 35 dikurangi P per 20, Q sama dengan 35 dikurangi 0 per 20, lalu Q-nya adalah 35. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Lestari, NPM 182151031. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran. Q sama dengan GP. Jika ditransformasikan dalam bentuk persamaan linear, maka menjadi Q sama dengan negatif A ditambah BP, atau A per B ditambah 1 per BQ, di mana Q itu merupakan jumlah produk yang diminta, P merupakan harga produk, A dan B merupakan parameter. Nah, di sebelah kanan ada kurva penawaran. Dalam bentuk persamaan tersebut, jelas terlihat bahwa variabel P atau price, harga, dan variabel Q, quantity atau jumlah, mempunyai tanda yang sama. Fungsi penawaran khusus. Fungsi penawaran khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jumlah produk yang ditawarkan berubah-ubah dan harga tetap konstan, atau P sama dengan B. Nah, kurva penawaran khusus untuk jumlah produk yang ditawarkan berubah-ubah dan harga tetap konstan itu seperti ini. Jadi harga itu price-nya konstan dan jumlah produk yang ditawarkannya berubah-ubah. Kemudian yang kedua, harga produk berubah-ubah dan jumlah produk yang ditawarkan tetap, atau Q sama dengan A. Nah, di sini ada kurva penawaran khusus untuk harga yang berubah-ubah dan produk yang ditawarkan tetap. Sini ada contoh soalnya. Suatu produk dengan harga Rp2.000 terjual sebanyak 500 unit. Ketika harganya meningkat menjadi 2.500, maka jumlah produk yang terjual meningkat sebanyak 1.000 unit. Tentukan fungsi penawaran dan grafiknya. Nah, di sini kita mengetahui ada P1 atau price itu 2.000 yang pertama, kemudian harga yang kedua itu 2.500. Kita misalkan menjadi P1 dan P2. Kemudian ada banyaknya barang atau jumlah barang yang ditawarkan itu yang pertama 500 unit, berarti Q1 500, kemudian Q2 itu 1.000 unit. Yang ditanyakan itu fungsi penawaran dan grafik. Nah, dalam menyelesaikan soal ini dapat menggunakan cara dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan ini x2 dan y2, maka rumus persamaan linearnya adalah y dikurangi y1 per y2 kurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 kurangi x1. Dalam kasus ini, kita langsung substitusikan saja. Nah,
Berarti ya di sini itu mewakili untuk price atau harga, dan X di sini mewakili quantity atau banyaknya barang. Nah, kita substitusikan saja di sini. Berarti P dikurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Maka P kurangi 2000 per 2500 dikurangi 2000 sama dengan Q dikurangi 500 per 1000 kurangi 500. Kemudian P dikurangi 2000 per 500 sama dengan Q dikurangi 500 per 500. Nah, berarti di sini kita kali silang ya, 500 dikali Q kurangi 500 sama dengan 500 dikali P kurangi 2000. Nah, berarti Q kurangi 500 sama dengan P kurangi 2000. Nilai Q itu sama dengan P dikurangi 2000 tambah 500, berarti Q sama dengan P kurangi 1500. Jadi fungsi penawarannya itu adalah Q sama dengan P dikurangi 1100. Nah, untuk grafiknya kita misalkan Q itu 0, maka kita substitusikan saja ke fungsinya tadi. Tadi kan fungsinya itu Q sama dengan P kurangi 1500, berarti 0 sama dengan P dikurangi 1500. P berarti 1500. Nah, yang kedua, berarti kan tadi Q-nya 0, P-nya 1500, berarti 0,1500 untuk titik yang pertama. Titik yang kedua, jika kita misalkan P-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 kurangi 1500, berarti Q-nya negatif 1500. Nah, untuk titik kedua berarti kita dapat titiknya itu negatif 1500,0. Nah, ini merupakan grafik dari contoh soal yang tadi. Perkenalkan, nama saya Rahmi Siti Paujiah, NPM 182151001. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercipta dari adanya suatu keseimbangan antara harga suatu produk dengan jumlah barang yang diproduksi di pasar. Q sama dengan A dikurangi BP. Fungsi penawaran Q sama dengan A ditambah BP. Bentuk umum keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran. Di sebelah sini adalah merupakan grafik dari fungsi keseimbangan pasar. Nah, titik ini merupakan titik keseimbangan pasar. Contoh soal. Jika fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 15 dikurangi P dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 9 ditambah P, tentukan keseimbangan pasar dan grafiknya. Kita tahu bahwa syarat dari keseimbangan pasar adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Maka QD sama dengan QS. QD-nya adalah 15 dikurangi P sama dengan QS-nya negatif 9 ditambah P. Maka menghasilkan 2P sama dengan 15 ditambah 9. Dengan 2P sama dengan 24, maka P sama dengan 12. Substitusi nilai P sama dengan 12 pada salah satu fungsi, baik itu fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Nah, kita coba ke fungsi permintaan. Q sama dengan 15 dikurangi P. Q sama dengan 15, P-nya ganti menjadi 12, maka Q sama dengan 3. Jadi keseimbangan pasar adalah 3,12. Grafiknya, untuk QD sama dengan 15 dikurangi P, apabila Q-nya 0 maka P-nya sama dengan 15, dan P-nya 0 maka Q-nya sama dengan 15. Untuk QS sama dengan negatif 9 ditambah P, apabila Q sama dengan 0 maka P sama dengan 9, dan P sama dengan 0 maka Q sama dengan negatif 9. Ini merupakan grafiknya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis P dan Q, lalu membuat titik-titik yang telah ditentukan, maka akan menghasilkan perpotongan garis pada titik 3,12. Jadi keseimbangan pasar adalah 3,12. Ada 4 pengaruh terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah biasanya mengenakan pajak terhadap penjualan suatu produk, sehingga akan terjadi suatu perubahan terhadap keseimbangan pasar. Akibatnya, harga akan naik dan jumlah permintaan atau penawaran akan turun. Hal ini karena produsen mengalihkan sebagian pajak pada konsumen.
Terdapat 5 rumusan atau bentuk umum yang harus kita pahami. Yang pertama, ada bentuk umum ya penawaran sebelum pajak. P sama dengan A ditambah BQ, di mana Q sama dengan jumlah produk yang diminta, P sama dengan harga produk, A dan B adalah parameternya. Yang kedua, bentuk umum persamaan penawaran setelah pajak. P sama dengan A ditambah BQ ditambah T, atau P sama dengan A dan A tambah T-nya di dalam kurung ditambah BQ, di mana Q-nya merupakan jumlah produk yang diminta, P harga produk, T merupakan pajak per unit, A dan B merupakan parameter. Pengenaan pajak sebesar T per unit mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke atas. Yang ketiga, penerimaan pajak total oleh pemerintah. T sama dengan T kecil kali QT, di mana T besar sama dengan penerimaan pajak total, sedangkan T QT sama dengan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, lalu T kecil merupakan pajak per unitnya. Keempat, besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen. K sama dengan dalam kurung PT dikurangi PE kurung tutup dikali QT, di mana K sama dengan besar pajak yang ditanggung konsumen, PT harga keseimbangan setelah dikenakan pajak, sedangkan PE sama dengan harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. QT sama dengan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak. Kelima, besaran pajak yang harus ditanggung oleh produsen. TP sama dengan T dikurangi K, di mana TP-nya merupakan besar pajak yang ditanggung oleh produsen, T merupakan pajak per unit, dan K merupakan besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh soal, fungsi permintaan terhadap suatu produk P sama dengan 15 dikurangi Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 2Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 perak per unit. Hitunglah keseimbangan pasar setelah terkena pajak. Penyelesaiannya, diketahui fungsi permintaannya tadi PD sama dengan 15 dikurangi Q. Fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 2Q. Pajak oleh pemerintahnya Rp3 per unit. Ditanyakan keseimbangan pasar setelah terkena pajak. Penawaran setelah terkena pajak, kita hitung dulu penawarannya. PS sama dengan A ditambah BQ ditambah T. T-nya adalah pajaknya, maka 3 ditambah 2Q ditambah 3, maka menghasilkan PS sama dengan 6 ditambah 2Q. Syarat dari keseimbangan, tadi kita tahu bahwa fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi 15 dikurangi Q sama dengan, yang ini 16 dikurangi Q. Jadi 3Q sama dengan 15 dikurangi 6, maka 3Q sama dengan 9, dengan Q sama dengan 3. Substitusi nilai Q sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Boleh itu persamaan permintaan ataupun persamaan penawaran. Kita coba ke persamaan permintaan. Jadi P sama dengan 15 dikurangi Q. P sama dengan 15, Q-nya ganti menjadi 3, maka menghasilkan P sama dengan 12. Jadi keseimbangan pasar sesudah terkena pajak adalah 3,12. Yang kedua, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan presentasi dari harga jual. Ini berdampak pada keseimbangan pasar. Produsen mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penjualannya. Untuk mengurangi beban pembayaran tersebut, biasanya produsen melimpahkan pada pembeli. Bentuk umum persamaan penawaran, P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan negatif A per B ditambah 1 per B P. Bentuk umum setelah dikenakan pajak sebesar T%. P sama dengan A tambah BQ ditambah TP atau Q sama dengan negatif A per B ditambah 1 dikurangi T per B P. Contoh soal. Fungsi permintaan terhadap suatu produk P sama dengan 20 dikurangi Q, dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 2 ditambah 5Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar 25%. Hitunglah keseimbangan pasar setelah terkena pajak. Nah, coba kita kerjakan.
Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurangi Q. Lalu fungsi penawarannya P sama dengan 2 ditambah 5Q. Pajaknya 25%. Ditanyakan keseimbangan pasar setelah terkena pajak. Penawaran setelah terkena pajak P sama dengan A ditambah BQ ditambah TP. T-nya adalah pajak. Nah, di sini pajaknya 25%, maka P sama dengan 2 ditambah 5Q ditambah 0,25P. Maka menghasilkan P dikurangi 0,25P sama dengan 2 ditambah 5Q. Maka 0,75P sama dengan 2 tambah 5Q. PS sama dengan 2 ditambah 5Q per 0,75. Syarat dari keseimbangan pasar seperti yang tadi, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Di sini fungsi permintaannya adalah 20 dikurangi Q, dengan PS-nya adalah yang ini 2 ditambah 5Q per 0,75. Maka kita kali di kedua ruas dikalikan 0,75, maka menghasilkan 20 kali 0,75 artinya 15 Q dikali 0,75 artinya 0,75 Q sama dengan 2 ditambah 5 Q. Maka 5 ditambah 0,75 Q sama dengan 15 dikurangi 2. Maka, ini harusnya 5 Q. 5,75 Q sama dengan 13. Maka Q sama dengan 2,26. Substitusikan nilai Q sama dengan 2,26 ke salah satu persamaan. Boleh itu fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Sama saja, kita coba ke persamaan permintaan. 2P sama dengan 20 dikurangi Q. P sama dengan 20, Q-nya 2,26. Maka P sama dengan 17,74. Jadi, keseimbangan pasar setelah terkena pajak adalah 2,226,17,74. Yang ketiga, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apabila pemerintah memberikan subsidi terhadap suatu produk, maka harga yang harus dibayar oleh konsumen akan turun dan jumlah permintaan akan naik. Subsidi yang diberikan menyebabkan harga jual menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil. Persamaan penawaran sebelum subsidi, yaitu P sama dengan A ditambah BP. Bersamaan penawaran sesudah subsidinya, P sama dengan A ditambah BQ dikurangi S sama dengan A dikurangi S dalam kurung ditambah BQ. Nah, di sini S-nya merupakan subsidinya. Contoh soal, permintaan akan suatu barang P sama dengan 15 dikurangi Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 1,5 untuk setiap unit barang yang diproduksi. Hitunglah keseimbangan pasar dengan subsidi. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 dikurangi Q, fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, subsidinya 1,5 per unit. Ditanyakan keseimbangan pasar dengan subsidi. Yang pertama kita cari adalah penawaran setelah subsidi. P sama dengan A ditambah BQ dikurangi S, maka P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dikurangi 1,5. P sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. Syarat keseimbangan pasarnya adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi 15 dikurangi Q sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. 1,5 Q sama dengan 15 dikurangi 1,5. 1,5 Q sama dengan 13,5. Q sama dengan 9. Subsidi nilai Q sama dengan 9, itu harusnya 9, ke salah satu persamaan. P sama dengan 15 dikurangi Q, P sama dengan 15 dikurangi 9, P sama dengan 6, jadi keseimbangan pasar dengan subsidi adalah 9,6. Keempat, keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Bentuk umum dari keseimbangan pasar kasus dua macam barang adalah Q sama dengan A dikurangi BP. Permintaan akan suatu barang dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Harga barang lain dianggap tidak berpengaruh. Apabila barang memiliki hubungan penggunaan, maka permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi oleh harga barang lain. Fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah Q dx sama dengan F
PX, PY dan QDY sama dengan FPY, PX, di mana QDX adalah jumlah permintaan akan X, QDY sama dengan jumlah permintaan akan Y, sedangkan PX sama dengan harga X per unit dan PY adalah harga Y per unit. Contoh soal, permintaan akan barang X adalah QDX sama dengan 10 dikurangi PX ditambah 2 PY. Sedangkan penawarannya adalah QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6 PX. Permintaan akan barang Y adalah QDY sama dengan 9 dikurangi 3 PY ditambah 4 PX. Sedangkan penawarannya adalah QSY sama dengan negatif 3 ditambah 7 PY. Berapakah keseimbangan pasar yang tercipta untuk masing-masing barang tersebut? Keseimbangan pasar barang X, QDX sama dengan QSX, 10 dikurangi 4 PX ditambah 2 PY sama dengan negatif 6 ditambah 6 PX. Nah, kita kumpulkan yang memiliki variabel. Jadi, 6 PX ditambah 4 PX dikurangi 2 PY sama dengan 10 ditambah 6. 10 PX dikurangi 2 PY sama dengan 16. Itu merupakan persamaan 1. Keseimbangan pasar barang Y, QDY sama dengan QSY, 9 dikurangi 3 PY ditambah 4 PX sama dengan negatif 3 ditambah 7 PY. Negatif 4 PX ditambah 3 PY ditambah 7 PY sama dengan 9 ditambah 3. Negatif 4 PX ditambah 10 PY sama dengan 12. Itu merupakan persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 10 PX dikurangi 2 PY sama dengan 16. Negatif 4 PX sama ditambah 10 PY sama dengan 12. Nah, agar ada yang dicoret, nah kita yang akan dicoret itu PY. Maka yang persamaan 1 dikali 5 dan persamaan kedua dikali 1. Maka 50 PX dikurangi 10 PY sama dengan 80. Negatif 4 PX ditambah 10 PY sama dengan 12. Kita jumlahkan agar PY-nya menjadi hilang atau habis. 50 PX dikurangi 4 PX jadi 46 PX. 80 ditambah 12 sama dengan 92. Jadi PX sama dengan 2. Substitusi nilai PX sama dengan 2 pada salah satu persamaan. 10 PX dikurangi 2 PY sama dengan 16. PX-nya kita ganti menjadi 2. Dikurangi 2 PY sama dengan 16. 2 PY sama dengan 20 dikurangi 16. PY-nya menjadi 2. Substitusi nilai PX sama dengan 2 pada persamaan QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6 PX. QSX sama dengan negatif 6 ditambah 6 PX sama dengan negatif 6 ditambah 6 kali PX-nya ganti menjadi 2, maka QSX sama dengan 6. Substitusi nilai PY sama dengan 2 pada persamaan QSY sama dengan negatif 3 ditambah 7 PY. Maka QSY sama dengan negatif 3 ditambah 7 PY. PY-nya diganti menjadi 2, maka QSX sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar untuk barang X adalah 6,2 dan untuk barang Y adalah 11,2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Ainur Ijatul Hasanah, NPM 182151009. Penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi yang selanjutnya yaitu fungsi biaya. Nah, biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang akan dijual di pasar. Untuk mengetahui penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, harus mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan yang berasal dari prinsip produksi. Nah, fungsi biaya itu sendiri pengertiannya adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan jenis biaya dapat dilihat berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan jumlah produksinya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, biasa ditulis FC, yaitu biaya yang tidak bertambah seiring dengan pertambahan produksi.
biasanya hanya muncul pada saat pertama akan berproduksi. Nah, itu disebut dengan fungsi biaya tetap. Jenis biaya yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang bertambah seiring dengan bertambahnya unit barang yang diproduksi. Nah, setelah kita mengetahui tadi dari jenis biaya berdasarkan jumlah produksinya, nah untuk sekarang yaitu jenis biaya secara umum. Yang pertama di sini ada biaya tetap total atau total fixed cost. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi bersifat tetap. Nah, jadi itu disebut dengan jenis biaya tetap total. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel total atau total variable cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi bersifat variabel. Nah, tadi kan biaya tetap total itu yang memperoleh faktor produksi bersifat tetap, sedangkan untuk biaya variabel total, perusahaan untuk memperoleh faktor produksi bersifat variabel. Nah, yang ketiga yaitu biaya marginal cost, yaitu kenaikan biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat kenaikan output. Nah, yang keempat yaitu biaya tetap rata-rata per unit. Jumlah biaya tetap per unit produksi yang diproduksi. Di sini biasanya dirumuskan dengan AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC ini adalah yang kita cari yaitu biaya tetap rata-rata per unit sama dengan TFC biaya tetap atau total fixed cost dibagi dengan Q atau barang yang dihasilkan, produksi yang dihasilkan. Nah, yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata per unit. Biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. Nah, di sini juga terdapat cara menyelesaikannya yaitu dengan AFC sama dengan TVC per Q atau dibagi dengan Q, yaitu di mana AVC ini yaitu biaya variabel rata-rata per unit sama dengan total variable cost dibagi dengan jumlah produksi. Nah, itu adalah biaya variabel rata-rata per unit. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya total atau total cost, yaitu keseluruhan biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Di sini juga perhitungannya bisa kita lakukan dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC ini merupakan total cost yang akan kita cari sama dengan TFC ini biaya tetap atau total fixed cost ditambah dengan TVC yaitu total variable cost, biaya variabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, biaya rata-rata, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit produksi. Di sini juga bisa diselesaikan dengan AC sama dengan TC per Q, yaitu di mana AC biaya rata-rata yang akan kita cari sama dengan TC yaitu total cost dibagi dengan Q, jumlah produksi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi biaya dan beserta jenis biaya dilihat dari produksi dan secara umum, selanjutnya kita lihat grafik pada gambar berikut, di mana dalam keterangan FC adalah biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, C adalah biaya total, K konstanta, dan V adalah lereng kurva VC dan kurva C. Untuk memahaminya, marilah kita lihat contoh soal berikut ini. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Yang ditanyakan yaitu A. Berapa biaya yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, dan B. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Kita akan jawab yang pertama, yang A. Biaya yang dikeluarkan perusahaan memproduksi 500 unit dengan catatan biaya yang dikeluarkan perusahaan bersifat konstanta dan biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Sehingga biaya variabelnya sama dengan 100 dikali quantity atau output yang dihasilkan. Kita substitusikan saja. Tadi kan kuantitinya yaitu 500. Sehingga VC sama dengan 100 dikali 500. VC sama dengan 50.000. Nah, sekarang untuk mengetahui biaya total yaitu dengan cara konstanta.
ditambah dengan biaya variabel. Sehingga biaya totalnya yaitu 20.000 ditambah 50.000. Sehingga biaya totalnya yaitu 70.000. Nah, jadi untuk kurva biaya total yang dihasilkan yaitu dari 500 output yang dihasilkan yaitu 70.000, sedangkan untuk biaya variabelnya 50.000 dan untuk biaya tetapnya yaitu 20.000. Perkenalkan, nama saya Iski Arifani Depitasari, NPM 182151006. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi penerimaan. Mari kita lihat penjelasannya. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan barang yang diperoleh perusahaan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau yang dihasilkan. Bentuk umum fungsi penerimaan barang ialah R sama dengan Q dikali V. Nah, dengan R adalah besaran penerimaan dan Q adalah banyaknya barang yang terjual, P merupakan harga jual produk. Contoh soal, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit. Yang ditanyakan, berapa besar penerimaan jika barang yang dijual ada 350 unit? B. Tunjukkan persamaan kurva penerimaan total. Mari kita jawab pertanyaannya. Untuk poin A, mencari besar penerimaan jika barang terjual 350 unit. Kita langsung substitusikan menggunakan rumus yang tadi. R sama dengan QV. Dengan Q sama dengan banyak barang yang terjual, P harga barang produk. Langsung aja kita substitusikan. Berarti R sama dengan 200 dikali 350 dihasilkan 70.000. Untuk poin B, persamaan dan kurva penerimaan total. Untuk persamaannya, seperti tadi yang telah diketahui bahwa R sama dengan Q dikali P. Jadi untuk persamaan R sama dengan 200 dikali Q. Dengan Q adalah banyak barang yang terjual. Langsung kita buat kurva seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk Q dan R, untuk Q 200, maka besar penerimaannya adalah 40.000. Dan untuk Q 350, maka besar penerimaannya adalah 70.000. Perkenalkan, saya Agus Maya dengan NPM 182151050. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok atau lebih dikenal dengan sebutan break-even point atau dikenal juga dengan titik pulang pokok atau dikenal dengan impasse, itu merupakan suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Dengan kata lain, penerimaan total sama dengan biaya total, atau RT sama dengan CT. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya biaya total merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Sedangkan penerimaan total merupakan seluruh penerimaan dari hasil penjualan suatu produk. Sekarang mari kita misalkan, Q sebagai barang yang diproduksi, F sebagai biaya tetap, P sebagai biaya variabel, dan P sebagai harga jual. Nah, untuk mengetahui berapa biaya total yang dikeluarkan, maka biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan banyaknya barang yang diproduksi. Lalu, untuk mengetahui berapa penerimaan total, maka harga jual dikali dengan banyaknya barang yang diproduksi. Nah, agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan, otomatis penerimaan total dari perusahaan harus lebih besar daripada biaya total perusahaan, atau RT lebih besar dari CT. Sehingga PQ lebih besar F tambah V dikali Q.
VQ dikurangi VQ lebih besar dari F. Nah, kita keluarkan Q-nya, berarti Q dikali P dikurangi Pi, lebih besar dari F. Sehingga Q lebih besar dari F per P dikurangi Pi. Karena tadi sudah dikatakan bahwasanya break-even point merupakan suatu keadaan ketika penerimaan total sama dengan biaya total, maka untuk mencari break-even point berarti Q sama dengan F per P dikurangi Pi. Lalu, apabila diproduksi sebanyak Q sama dengan F per P dikurangi Pi unit barang, maka total penerimaannya akan menjadi RT sama dengan P dikali Q. RT sama dengan P dikali F per P dikurangi V. Sehingga RT sama dengan F dikali P per P dikurangi V. Sekarang, mari kita beralih kepada grafik break-even point. Dapat dilihat dari grafik tersebut, diketahui bahwa titik break-even point adalah titik perpotongan antara kurva penjualan dengan kurva biaya total. Di gambar tersebut, titik potongnya terdapat di 60,600. Artinya, breakpoint akan terjadi ketika produk yang dijual adalah sebanyak 60 unit dan pendapatannya adalah 600 juta. Agar lebih memahami mengenai perhitungan break-even point dan pembuatan grafiknya, yuk kita simak penjelasan mengenai contoh soal break-even point berikut ini. Suatu perusahaan menghasilkan suatu produk dengan biaya per unit adalah Rp4.000 dan harga jual per unit adalah Rp12.000. Manajemen menetapkan biaya tetapnya adalah Rp2 juta. Tentukan berapa banyak produk yang harus dijual agar mencapai break-even point dan buat grafiknya. Mari kita jawab. Diketahui P sama dengan Rp4.000, P sama dengan Rp12.000, dan F sama dengan Rp2 juta. Maka, agar mencapai break-even point, berarti Q sama dengan F dibagi P dikurangi Pi, yaitu 2 juta dibagi 12.000 dikurangi 4.000, sehingga hasilnya 250 satuan unit. Nah, untuk membuat grafik break-even point, tadi kan dikatakan titik break-even point itu adalah perpotongan dari biaya total dan juga penjualan. Berarti kita harus cari tahu dulu biaya totalnya berapa. Sehingga CT sama dengan F ditambah V dikali Q. Berarti 2 juta ditambah 4.000 dikali 250. Maka hasilnya CT atau biaya total sama dengan Rp3 juta. Lalu kita lihat grafiknya. Nah, di grafik tersebut, titik potong dari break-even point itu terdapat di 250,3 juta. Berarti 250 itu merupakan banyaknya produk yang harus dijual, dan yang 3 juta itu merupakan biaya total dan juga penerimaan total. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari analisis pulang pokok. Manfaat dari analisis pulang pokok yang pertama yaitu ada untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan bisa mencapai keuntungan pada tingkat tertentu.
Nah, yang ketiga, untuk mengetahui efek yang terjadi ketika ada perubahan pada harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima Nama kasih. saya Ajeng Irham Nawawi, NPM 182151138. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin-poin dari penerapan fungsi linear. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori produksi. Nah, dalam teori produksi ini, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang produsen membeli dua macam atau lebih masukan atau input yang berkenaan dengan jumlah dana yang tersedia dan harga masing-masing masukan. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi anggaran teori produksi ini yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, di mana M adalah jumlah dana produsen, X jumlah masukan X, Y jumlah masukan Y, PX jumlah X per unit, dan PY adalah jumlah Y per unit. Nah, yang kedua yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi ini mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang konsumen membeli dua macam atau lebih keluaran atau output yang berkenaan dengan jumlah pendapatannya dan harga masing-masing keluaran. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, di mana M sama dengan jumlah pendapatan konsumen, X jumlah keluaran X, Y jumlah keluaran Y, PX harga X per unit, dan PY adalah harga Y per unit. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu tunjukkan persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan Y apabila pendapatan yang disediakan sebesar Rp100.000, sedangkan harga barang X dan Y masing-masing sebesar Rp500 dan Rp1.000 per unit. Nah, jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit X dapat dibelinya dan berapa unit Y dapat dibeli kalau ia hanya membeli 100 unit X. Oke, langsung saja di sini saya akan menjawab. Nah, diketahui jumlah pendapatan konsumen yaitu Rp100.000. Untuk harga X per unit yaitu Rp500 dan untuk harga Y per unit yaitu Rp1.000. Langsung ke penyelesaiannya. Persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan Y. Langsung kita masukkan ke dalam bentuk umum yang tadi yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Langsung kita masukkan, jadi 100.000 sama dengan X dikali 500 ditambah Y dikali 1000. Jadi kita dapat persamaan yaitu 100.000 sama dengan 500X ditambah 1000Y. Nah, yang selanjutnya, jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk X, maka Y sama dengan 0. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah tadi dibuat, yaitu 100.000 sama dengan X dikali 500 ditambah 0 dikarenakan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau 0 dikali 1000 yaitu 0. Selanjutnya 100.000 sama dengan 500X. Jadi
X-nya sama dengan 200. Jadi barang X yang dapat dibeli adalah 200 unit. Nah, sekarang kita mencari barang Y. Barang Y. Nah, jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk 100 unit barang X, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. 100.000 sama dengan 100 dikali 500 ditambah Y dikali 1000. Jadi 100.000 sama dengan 50.000 ditambah 1000 Y. Jadi 100.000 dikurang 50.000 sama dengan 1000 Y. Jadi 50.000 sama dengan 1000 Y. Maka Y sama dengan 50. Jadi barang Y yang dapat dibeli adalah 50 unit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.